Sudah muncul kakak-kakak di tampilan layarnya? Sudah Kak, siap. Oke, terima kasih Kak Idris. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan kakak-kakak untuk yang bisa on cam silakan dibuka kameranya ya. Terus untuk kegiatan hari ini kita ada 2 JP masuk ke modul 1.3. Tapi sebelum masuk pembelajaran seperti biasa saya minta tolong ke kakak-kakak siapa saja yang bersedia untuk memimpin pembelajaran untuk berdoa pembelajaran sebelum untuk berdoa sebelum pembelajaran hari ini. Enggak, siapa yang bersedia? Boleh Kak Roni, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, marilah kawan-kawan sebelum kita mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar sampai nanti berakhir kegiatan hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Pak Rizky, mangga ambil alih kembali. Oke, atur nuhun Kak Roni sudah membantu saya untuk memimpin pembelajaran, memimpin doa untuk pembelajaran hari ini. Untuk selanjutnya saya akan izin share screen ya kakak-kakak. Kita mulai masuk ke materi 1.3. Sudah muncul? Ya, Sudah. Sudah ya? Ada Kak. Oke, baik. Sudah. Selamat siang Kak Oyok. Apa kabar nih? Bu Oyok ada. Iya, selamat siang juga. Kak Rizky. Aman ya Kak Oyok ya? Aman. Hari ini kita ada sedikit prakteknya. Praktek apa, Kak? Praktek ini. Praktek pembelajaran nih. Tidak bisa dibesarin. Saya soalnya ada di rumah. Ya nggak apa-apa. Kan justru bagus kalau di rumah. Tapi sebentar lagi saya mau ngajar ke sekolah. Jadi Wah. nanti di jalan. Sekolah lagi ya Kak ya? Iya. Sebentar ya kakak-kakak ini nggak bisa dibesarin. Nah, bisa. Oke, baik kakak-kakak semua. Alhamdulillah kita sudah masuk ke tatap maya yang keempat ya. Sekarang kita keempat di modul 1.3. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Sudah dibaca sebelumnya modul 1.3-nya? Kakak-kakak sudah ada yang baca? Gimana Kak Roni? Aman? Baru selewat-selewat, Kak. Baru selewat-lewat. Kawan, gimana kawan? Belum dibaca. Udah belum sempat ya? Oke, kita Sempat. kemarin cukup panjang liburan. Ya Kak ya? Oke. Untuk selanjutnya, slide berikutnya kita mengingat kesepakatan bersama. Yang pertama, menyalakan kamera kakak-kakak jika tidak sedang berkegiatan. Kemudian, mematikan mikrofon. Hadir seutuhnya dalam kegiatan pembelajaran hari ini.
Kemudian menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat jika ada yang mau disampaikan. Kemudian klik raise hand sebelum bertanya. Dan yang terakhir, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, tujuan sesi kali ini adalah kakak-kakak diharapkan yang pertama mampu untuk memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai dengan usianya. Kemudian yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi. Sebelumnya, mohon bantu saya kakak-kakak, kita mulai dari 13.20, kita 2 JP, berarti 13.20 ditambah 90, tambah 1 jam setengah, Kak. Jadi sekitar jam 3-an lah ya, Kak. Jam 3 kurang 10 kalau nggak salah. Nanti tolong ingatkan jika waktunya sudah memasuki waktu-waktu tersebut ya, Kak ya. Nah, untuk agenda kita hari ini adalah 5 menit pertama kita pembukaan, mengingat kesepakatan bersama, kemudian pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. Kemudian ada 30 menit kita bermain role play atau bermain peran, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian ada 15 menit menuliskan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL di Jamboard. Kemudian menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenis atau jenjang usia. Kemudian 10 menit berikutnya mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental dengan usia anak. Kemudian 15 menit berikutnya aktivitas 3 tentang analisis contoh pembelajaran berdiferensiasi di dalam modul 1.3. Dan ada 5 menit terakhir kita penutup, refleksi, dan juga foto bersama. Bungkus ya, Kak ya? Bungkus. Sebentar, Kak. Pemaparannya kok bisa nggak jalan ya? Kak Ridwan jalan nggak, Kak Ridwan? Jalan nggak, Kak, di sana, Kak? Enggak Kak, enggak jalan. Belum, Enggak, belum jalan. Belum jalan ya? Kenapa nih? Lagi error nih. Coba saya tutup dulu. Jalan ya, Kak ya? Jalan Ada? Kak. Siap jalan Kak Rizky. Terima kasih, Kak Idris, Kak Randi. Untuk selanjutnya, bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Apa yang menandakannya? Coba di sini mungkin ada 1-2 orang yang mau berbagi, kira-kira bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Mungkin ada yang mau berbagi? Ya, boleh, Kak Lukman. Baik, terima kasih Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin berbagi sedikit ya pengalaman saya. Jadi saya juga belum menerapkan sepenuhnya untuk yang student center ini. Masih ada di beberapa part yang memang saya masih menggunakan metode komando ya. Nah, ada berapa contohnya, ciri-cirinya, yaitu yang pertama itu siswa lebih aktif ya, kita sebagai fasilitator lebih ke pengawasan ya.
Jadi si anak tuh biarkan mereka bertanggung jawab dengan materi yang akan kita berikan gitu kan. Kita mengawasi kalau ya namanya anak ya bercanda-bercanda kayak gitu mah wajar lah. Tapi nggak keluar dari rel dari materi tersebut. Mungkin itu Kak. Baik, terima kasih Kak Lukman untuk masukannya. Eh Berit, kakak-kakak boleh bantu saya. Jadi Kak Oyok boleh Kak Oyok. Sebentar ya Kak Oyok ya. Ya, Kakak-kakak boleh bantu saya ketika saya bilang power was on 3. Kemudian kakak-kakak seperti ini. Tepuk tangan 3 kali, kemudian teret teret. Wus. Wusnya ke Kak Lukman ya. Siap. ya. Boleh bantu? Yo, ice breaking dulu berarti. Ya, siap. Power was on 3. Teret teret. Tertet. Wus. Terima kasih kakak-kakak semua. Baik, Kak Oyok, mangga Kak Oyok boleh berbagi. Mungkin ya, saya dari pengalaman aja ya. Mungkin anak-anak sebelumnya misalkan pelajaran senam irama misalkan contohnya ya. Senam irama itu saya akan memberikan kebebasan kepada anak. Ditanya dulu mau melakukan senam irama apa coba yang sekarang yang kamu sukai, apa yang kamu kuasai dan kamu sukai. Misalkan, oh Bu, saya mah Gufameru, itu senam Gufameru. Oh oke, gitu. Itu mungkin Pak, kalau menurut saya. Oke, terima kasih Kak Oyok. Jadi Kak Oyok itu berpusat pada peserta didiknya, memberikan kebebasan kira-kira mau senam kreasi apa gitu ya Kak Oyok ya. Iya, Ditawarkan Gufameru, terlebih dahulu. ditawarkan dulu. Oke, baik. Terima kasih Kak Oyok. Boleh sekali lagi untuk Power Was on 3-nya buat Kak Oyok. Power Was on 3. Tertet. Oh ya. Oke, terima kasih Kak Oyok untuk berbaginya dengan Kak Lukman tadi. Ya, betul. Di sini adalah tentang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nggak ada yang salah ya. Nah, tadi ini dibahas oleh Kak Lukman. Sebelum menjawab pertanyaan, mari bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas kita. Lihat di sebelah mana? Sebelah kiri kakak-kakak itu yang ada satu orang doang. Apakah saat ini kita lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Jadi ketika membariskan cukup dengan meniup peluit atau kita menggunakan panggilan ke anak-anak untuk membariskan. Terus untuk gerak lainnya, seperti berhitung, apakah kita lebih banyak menggunakan peluit untuk menghitung atau kita menghitung langsung gitu. Nah, sedangkan di sebelah kanannya itu yang agak banyak di sana, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Tadi kan Kak Lukman sudah menggambarkan ya bahwa kebanyakan kita masih menggunakan metode komando seperti itu. Nah, apa kata pakar? Di sini ada kata pakar. Jadi ada hasil riset di sini dan menurut pakar kita lihat dulu ya Kak ya. And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Oke, terima kasih.
Nah, jadi di sini juga tadi kata Cassandra Lee, kita itu harus melibatkan peserta didik dalam pengambilan keputusan ya Kak ya. Tadi Kak Oyok sudah memberikan salah satu contohnya. Jadi Kak Oyok mencoba melibatkan peserta didik. Apa yang mereka sukai seperti itu tadi dicontohkan. And we know from all. Nah, kita akan masuk ke aktivitas 1 Kak. Mari melakukan aktivitas role play. Nah, di sini mohon izin sekali kakak-kakak semua, tolong kameranya bisa dinyalakan karena untuk melihat kita akan berpasangan. Di sini aktivitas role play pembelajarnya adalah capaian pembelajaran peserta didik memahami gerak fundamental. Kemudian tujuan pembelajaran peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dan benar. Peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Nah, ini melakukan self atau per assessment. Jadi melakukan asesmen sendiri ataupun dibantu teman ya kayak efek latihan yang telah dilakukan. Kemudian melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Aktivitasnya kita akan melakukan latihan gerak koordinasi. Nah, ini langkah-langkahnya Kak. Fasilitator membagi peserta secara berpasangan berdasarkan nomor urut. Ya. Berdasarkan nomor urut 1 dengan 2, 3 dengan 4, dan seterusnya. Kemudian fasilitator menampilkan pilihan gerak. Yang ketiga, tiap peserta memilih nomor gerakan yang paling disukainya. Kemudian yang keempat, sebelum mempraktekkan gerakan, hitung denyut nadi terlebih dahulu dalam waktu 10 detik. Nah, nanti dari hasil denyut nadi itu, yang 10 detik, kakak-kakak dikalikan 6. Kemudian, kakak-kakak diminta mencatatkan pilihan gerak denyut nadi awal di spreadsheet. Nanti akan saya bagikan spreadsheet-nya, Kak. Terus setelah itu lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian dengan pasangan. Saat satu mempraktekkan, yang lainnya mengamati. Pastikan gerakannya benar dan sesuai contoh video. Kemudian yang ketujuh, peserta yang mempraktekkan kemudian menghitung denyut nadi akhir dan menuliskan di spreadsheet. 8, kemudian peserta melakukan secara bergantian seperti yang dilakukan peserta sebelumnya. Oke. Nah, Kak, di sini saya udah bagikan spreadsheet-nya, boleh dibuka. Yang mana HTTP ID role apa yang bawah tuh? Yang di kolom chat, Kak Oyok, ada di kolom chat. Saya udah bagikan di kolom chat. Sudah muncul, Kak? Ada. Ada ya? Ya. Di sana sudah ada kelompok udah ada nama-namanya, sudah saya tuliskan. Cuman untuk kakak-kakak yang hilang namanya, yang mungkin belum bisa bergabung, mungkin langsung digeser di sini. Kak Irfan, ada Kak Irfan? Kak Irfan sudah masuk? Ada Kak, ada. Oke, Kak Irfan ada. Berpasangan dengan Kak Ridwan Majid ya Kak ya? Kemudian Kak Helmi berpasangan dengan Kak Roni. Kemudian Kak Alvin, cuman Kak Alvin belum masuk, jadi Kak Oyok berpasangannya dengan Kak Aji. Siap. Oke, Kak Oyok dengan Kak Aji. Terus setelah Kak Oyok dengan Kak Aji, Kak Randi sama Kak Anasa. Setelah Kak Randi sama Kak Anasa, Kak Idris dengan Kak Wawan, Kak Lukman dengan Kak Luki belum kelihatan, Kak Mar'i juga belum kelihatan, Kak Asep tadi ada. Kak Lukman dengan Kak Asep ya Kak? Oke, sudah? Pasangannya sudah? Sudah Kak? Pasangannya?
Siap Kak. Itu Gerakannya ada gimana? tulisan gerakan 1, 2, 3, 4 tuh. Kan belum tahu ya. Iya, belum. Saya belum sampai situ, Kak. Nah, yang penting sekarang udah tahu ya pasangan-pasangannya ya. Iya. Baik. Nah, sekarang untuk gerakannya adalah di sini. Gerakannya adalah yang pertama, kalau memilih gerakan 1, berarti gerakan 1 adalah gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk. Gerakan kedua, jumping jack. Gerakan ketiga, lari di tempat. Gerakan keempat, gerakan silang tangan menyentuh jari kaki. Gerakan kelima, loncat di tempat. Ini contohnya. Nah, ini contohnya Kak ya. Nah, silakan kakak-kakak pilih kira-kira mau gerakan nomor berapa. Di sana bisa dirubah-rubah gerakannya. Itu kan saya acak ya, gerakan 1, gerakan 3, gerakan 5. Silakan dirubah dulu, Kak. Berarti bebas ya, Kak, gerakannya. Boleh, ya bebas. Pilih salah satu gerakan yang kira-kira bisa dilakukan di tempat kakak-kakak. Kan takutnya ada yang di ruangan. Iya, Kak Randi? Kak Rizky, tadi kan saya sempat keluar ini ya, terpental. Chatnya yang link tadi teh, saya buka lagi nggak ada, boleh dikirim lagi, Kak Rizky? Oh, boleh Kak. Ya, terima kasih. Sama-sama. Sudah dipilih untuk gerakannya, Kak? Sudah ya? Gerakannya sudah dipilih ya? Insya Allah. Oke, Sudah. Sudah dirubah gerakannya? Baik, sekarang kita hitung denyut nadi awal dulu, Kak. Denyut nadi awal, kakak-kakak boleh memegang di pergelangan tangan, boleh juga di leher. Jika masih tidak ketemu, kakak-kakak bisa menggunakan di bawah tumit ya, Kak ya. Oke, sudah siap semuanya? Siap. Ready. Siap. Oke. Ya. Oke, stop Kak. Benar tuh yuk. Oke, dapat berapa Kak Oyok? 2, santai bener. Coba yang lain dapat berapa? Saya 14 Kak. 14. Mau diulang Kak Oyok? Ya diulang. Ulang. Kasih aba-aba. Siap, pastikan dulu ya. Udah ketemu denyut nadinya? Dah. Siap. Oke, siap. 1, 2, mulai. Oke, sudah dapat? Sudah. Silakan kakak-kakak hasilnya dikalikan 6. Kemudian setelah dikali 6 dituliskan di denyut nadi awal, Kak. Dituliskan di denyut nadi awal ya. Nah, Kak Lukman dapat 60. Nah, Helmi 96. Waduh, lumayan nih. Wah, Kak Ridwan. Kayaknya aktivitasnya berat Kak Ridwan nih. Dapatnya banyak banget, 102. Kayaknya ngajarnya hari ini capek Kak Ridwan nih. Bisa di sini. Ditulisnya di mana sih? Di spreadsheet Kak Oyok. Screenshot. Spreadsheet. Ya. Yang di kolom chat itu, Kak.
Oh iya. Kalau enggak saya boleh bantu. Kak Oyok tadi dapat berapa? 102 sama. 102. Oke, saya tulis 102 ya Kak Oyok ya. Iya. Baik. Udah semua ya? Udah masuk ya? Iya. Tinggal. Kak Idris berapa Kak Idris? Kak Idris belum nulis Kak Idris? Oke, siap. Kakak-kakak, sekarang waktunya praktik. Silakan bergantian. Siapa dulu yang mau prakteknya, nanti yang satunya mengamati. Sudah? Ya, Kak Lukman? Siap, praktek langsung jalan di tempat. Ya, boleh. Kalau memilih jalan di tempat, boleh. Siap ya, praktek ya. Udah, yang satunya mungkin bisa berdiri, yang satunya mungkin... Pak Irfan, mangga Pak Irfan. Pak Irfan dulu. Pak Irfan, Parani. Ayo siap, saya dulu ya. Ayo. Saya tadi sama Pak Nasa ya. Berapa hitungan? Kan semuanya ya. Barengan ini Kak. Apa sendiri-sendiri? Karandi sama Nasa. Bergantian dengan pasangan Kak. Jadi yang lain yang berpasangan satu orang duduk, satu orangnya praktek gitu kalau Kak. Oh gitu, siap. Siap ya? Sama Kak Asep tuh tadi ya. Siapa? Kak Lukman, iya sama Kak Asep. Siap ya nih. Saya Kak Asep. silang tangan. Siap, Kak Roni. Udah siap? Siap, Oke. siap. Dilakukan selama video ini ya Kak ya. Oke, siap. Kawan, ayo, ya. Terus. Ayo, siap. Gitu, siap. Ayo. Kak Irfan, gerakan berapa Kak Irfan? 3. Oke. Karendi mana Karendi? Ya, hadir. Saya jumping jack. Koyok belum, Nasa. Koyok. Koyok udah Nanti siap. Karendi dulu ya. Oh, udah Ayo siap. boleh. Kenapa Jumping jack, kawan? Randy jumping jack. Dan menekuk. Oke, siap ya. Koyok sama Kak. Siapa tadi Koyok sama Kak Roni ya? Kak Haji. Oh, sama Kak Haji. Oke, siap ya. Gerakan 4, Kak Idris. Oke. Siap ya. Ya, Udah siap? siap. Siap. Oke, siap. 1, 2, silakan Kak dicoba ya. Silakan dicoba. Wah, mantap. Wah, gerakannya beda-beda nih, bagus nih. Randi sambil lompat, gerakan 2. Pak Irfan, gerakan 3. Ini sampai berapa kali Kak Irfan? Kawan. Sampai video selesai, Kak. Sampai video selesai. 1,5 menit. Iya, 1,5 menit. 30 menit. Oke, Pak Irfan 30 menit. Buset. 1,5 menit. 1,5 Oh, menit. 1,5 menit. Maaf, Kak. Oke. Baru 1 menitan nih, baru 52 detik nih. Nyampe Cikampek ini lari. Gede. Yo, 20 detik lagi. Siap. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, selesai. Enggak, kakak-kakak yang tadi praktek langsung hitung denyut nadinya. Udah siap? Siap. Siap. Udah siap, Kak? Oke. Udah cari posisi denyut nadinya? Ada. Ada ya? Ya. Oke, kita hitung denyut nadi lagi, Kak. Pastikan ketemu denyut nadinya yang jelas banget ya, Kak ya. Pegangannya ya.
Oke, selesai. Silakan sekarang dikali 6 lagi kayak tadi. Dikali 6 lagi, Kak. Hasilnya dikali 6 lagi. Setelah dikali, ditulis di denyut nadi akhir. Meningkat nggak coba? Wah, Kak Irfan naik jadi 114 ya, Kak ya? Kerasa ya, Kak? Lumayan. Tuh, Kak Roni juga meningkat. Wah, Kak Lukman lumayan naiknya 30. Boyok 132. Koyok 100. 32. Oke, 132. Oke, sudah menuliskan semua? Tinggal bergantian? Siap, yuk gantian. Siap, Ayo gantian ya. gantian, Pak Nasa. Oke. Ayo Pak Irfan, di Pak Irfan. Nih, Kurang deui. Kurang deui. Pak Roni deui moal. oh kan gantian. Oh, sugan bisa rek deui. Giliran siapa sekarang? Kang Helmi ya? Wah, Kang Helmi udah siap aja tuh. Ibu izin ya. Ibu izin. Siap, Kak? Kak siap, Kak? Berbara cap, gerakan cap. Nomor 5 Kak Irfan. Kira mah moal aya nu milih jumping jack. Jumping jack berat teuing ya Kak nyawawannya. Oke, Jumping siap jack, Kak, jumping semuanya. jack nih. Wah, siap kan nih, Kak Anasa? Wih, siap. Kak Siap ya? Irfan. Nomor 5 Kak Irfan. Oke, siap. Anasa, Satu, berapa, Kak Anasa? dua, mulai. Yuk Kak, mulai Kak. Kak Helmi slow banget nih. Terus Pak Haji, terus. Terus, luhur. Cukup Kak Irfan. Mantap, Kak Nasa. Kak Ridwan sampai video selesai ya Kak Ridwan. Salah pilih Kak Irfan. Kita nasi padang gak gojlok-gojlok deh. Ayo Be, terus Be. Lumayan, baru setengahnya. Kak Rizky berapa menit lagi? 30 detik lagi Kak Ridwan. Tuh baru 1 menit, 1 menit lebih. Ayo, semangat Kak Ridwan. Semangat Kak Ridwan, 20 detik lagi. Muncul kan ya menitan videonya muncul nggak? Muncul. Muncul ya. Oke, selesai. Siap. Langsung cari denyut nadinya, Kak. Cari denyut nadinya. Sudah ketemu denyut nadinya? Sudah. Oke, siap untuk menghitung ya. Kak Ridwan masih mencari itu. Sudah, Kak Ridwan? Sudah ketemu? Sudah Kak. Siap. Kak Haji, kalem Kak Haji. Oke, silakan dituliskan Kak Ridwan, Kak Helmi di kolom yang denyut nadi akhir. Dikali 6 dulu ya Kak ya. Wah, Kak Helmi 132, Kak Ridwan 132, naiknya lumayan ya. Masih padang keluar deui, Kak. Salah pilih benar. Salah pilih.
Kudu nama di lapangan itu. Oke, nah sekarang kakak-kakak diminta untuk melakukan umpan balik bagaimana gerakan yang dilakukan oleh pasangan kakak-kakak tadi. Jadi Kak Irfan silahkan komenin Kak Ridwan. Gerakannya gimana? Ya Kak Ridwan? Kak, boleh izin menu Kak? Boleh Kak Ridwan, boleh. Aji, gerakannya apa tadi Kak Aji? Jadi jumping jack, Bu. Hah? Jumping jack, Bu. Apa tuh? 4 gerakan kombinasi kaki tangan. Oh, gerakan kombinasi ya. Kak, punten Kak. Ya. Ini tadi Kak Asep kayaknya lagi di jalan atau lagi ada keperluan. Tadi nggak on cam. Jadi saya gimana nilainya ini? Oh, Kak tadi nggak kelihatan ya Kak Asepnya ya, nggak melakukan ya Kak Lukman? Betul, mungkin sedang ada kegiatan di luar mungkin. Wah, ya udah berarti Kak Lukman tidak mengisi dulu Kak Lukman. Oke, siap. Terima kasih Kak. Silakan yang lainnya saling berikan umpan balik gimana gerakan yang dilakukan oleh rekannya tadi. Nah, sudah sangat baik tuh. Seperti video yang dicontohkan dari Kak Helmi untuk Kak Roni. Sudah Kak? Oke, nah tadi kan sudah ngasih umpan balik ya semuanya. Nah, di sini ada pertanyaan. Bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar? Coba saya minta untuk 1-2 orang mungkin yang menjawab pertanyaan ini. Boleh? Siapa aja? Raise hand mungkin. Kira-kira gimana kakak-kakak melihat bahwa tadi partner kakak-kakak itu melakukan gerakannya dengan benar? Ya, Kak Ridwan, silakan. Dari gerakan yang saya lihat dari partner saya, Kak Irfan, untuk gerakannya sudah betul sesuai dengan yang ada di video. Ya, karena gerakannya sangat teratur, baik itu gerakan tangan. Ya, walaupun kurang lengkap sih kakinya tidak kelihatan. Ya, kakinya belum kelihatan ya, Kak ya? Ya, tapi sudah sesuai dengan apa yang ditampilkan di video. Oke, terima kasih Kak Ridwan. Mungkin 1 orang lagi boleh? Atau mau berbalas Kak Irfan mengomentari Kak Ridwan gitu? Boleh? Ya, boleh Kak. Tadi saya menyampaikan umpan balik ya mengenai gerakan yang sudah diperagakan atau dipraktekkan sama Kak Ridwan. Menurut penilaian saya gerakannya sudah bagus sesuai video yang tadi disajikan. Dan juga sangat semangat kelihatannya tadi melakukan gerakannya. Sampai saya juga kaget sesemangat ini Kak Ridwan ternyata ketika praktek gitu ya. Biasa kalau lagi duduk-duduk kan santai-santai gitu kan. Ngobrol santai. Tapi ketika sudah praktek luar biasa semangat. Apalagi kalau di lapangan. Nanti keluar aslinya ya Kak ya? Iya. Oke, kita akan lebih kenal lagi nanti pas tatap muka. Walaupun mungkin beberapa di sini ada yang satu kecamatan ya, tapi mungkin kan nggak tahu cara mengajarnya. Nanti insya Allah kita akan lebih mengenal. Oke, terima kasih Kak Ridwan, Kak Irfan untuk jawabannya. Nah, di sini pertanyaan kedua. Adakah efek yang kakak-kakak rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Mungkin 1 orang boleh? Efeknya nih yang dirasakan. Ada efeknya nggak nih? Tadi latihannya kan tadi sebelumnya duduk-duduk, terus tiba-tiba langsung disuruh gerak yang seperti itu. Gimana? Ada efeknya kakak-kakak?
Ada. Ya, gimana kalau Kak Idris boleh? Ada Kak, efek-efek yang jelasnya itu ya itu tadi denyut nadinya meningkat ya. Itu yang ada gitu. Efek nyatanya itu. Yang kedua, yang tadinya tidak bergerak kan ada gerak motorik, jadi aktivitas peredaran darah juga di situ kan berbeda gitu. Demikian Kak. Oke, terima kasih Kak Lukman. Kak Idris mau nambahin? Kalau efek yang dirasakan tadi sama alat yang dilakuin, yang pertama kaget gitu ya Kak, ototnya karena tidak ada persiapan sebelumnya. Terus mungkin harusnya pemanasan dulu. Warming up dulu. Nah, berarti Kak Idris bisa sambil menjawab pertanyaan ketiga nih. Efek tersebut mengindikasikan apa nih Kak? Kira-kira mengidentifikasikan apa? Mengidentifikasikan. Perasaan kaget ya. Indikasi apa? Jadi indikasinya apa nih? Indikasinya Kak kurang persiapan. Kurang persiapan ya Kak ya? Ya. Karena tadi langsung diminta tahu-tahu berdiri terus langsung memilih 1 sampai 5 gitu ya Kak ya? Ya, betul Kak. Oke, terima kasih Kak Idris. Nah, nomor 4. Menurut kakak-kakak, apa yang mempengaruhi denyut nadi kakak-kakak sebelum dan setelah latihan? Boleh satu orang? Sangat berbeda. Ya, gimana Kak Oyo? Sangat berbeda. Sangat berbeda ya, sebelum dan setelah melakukan gerakan latihan ya Kak Oyok ya? Iya. Terlihat dari hasil hitungannya tadi juga udah kelihatan. Terlihat dari hasilnya ya Kak ya? Tadi Iya. awalnya Kak Oyok 102, pas sudah melakukan tadi langsung 130-an ya Kak? Iya. Oke, terima kasih kakak-kakak. Nah, untuk selanjutnya, terima kasih sudah melakukan role play. Mari kita analisis bersama proses pembelajarannya. Saya. Nah, seperti biasa Kak, ini diminta untuk Pigma Jamboard, cuman jika emang kesulitan, saya mau coba kakak-kakak menuliskannya di Jamboard saja yang lebih mudah mungkin ya. Sini saya sudah bikin antisipasi, karena Pigma Jamboard ini banyak keluhan juga. Dan kita untuk Pasil sama admin itu besok kita ada Zoom tambahan untuk gimana cara untuk mempermudahnya, karena bukan hanya di kelas kita ya Kak ya yang kesusahan untuk Pigma Jamboard, tapi semua. Hampir semua. Nah, ini ada Jamboard biasa Kak, karena dihapusnya kan nanti Oktober ya. Jadi sekarang September masih bisa digunakan. Silakan kakak-kakak buka dan boleh dijawab di dalam isinya. Ada Kak Jamboardnya? Bisa diakses nggak Kak Ridwan? Tidak Kak. Bisa Kak, bisa Kak. Bisa ya. Soalnya kalau nggak bisa diakses berarti mau tidak mau kita di Pigma Jamboard. Atau mau di Pigma Jamboard langsung, sebenarnya sama aja. Udah ini Kak lebih spesifik nih ini. Lebih mudah ya Kak Ridwan ya? Lebih mudah. Maaf Kak, pertanyaannya apa? Itu di sana ada pertanyaannya kan Kak? Iya benar. Nah, kalau ini yang sticky note-nya di bawah anak panah ya Kak ya? Jika belum ada yang pernah menggunakan Jamboard, sticky note-nya itu di bawah anak panah. Cuman bedanya ini dibatasi sama tidak ada nama, jadi nanti tolong di akhirnya pakai nama ya Kak ya. Di sini Kak, di sini kan nih, sticky note nih. Kelihatan nggak? Sticky note-nya ini ya Kak. Oh pakai sticky note siapa? Ya.
Kalau item tidak ditemukan itu jadinya pakai apa ya, Kak, ya? Item tidak ditemukan. Iya. Wah, belum tahu tas saya. Gimana tampilannya Kak Idris? Cuma ada gambar item tidak ditemukan terus suruh coba lagi, tapi pas diklik coba lagi malah sama juga. Hmm. Kak Idris koneksinya pakai apa sih? Microsoft atau apa? Ini saya pakai HP, Kak, soalnya Oh, laptopnya ngambek. ya Kak Aji. Kenapa Kak Aji? Ini yang di HP nggak bisa buka linknya. Iya, sepertinya ini kan Jamboard itu mau dihapus ya. Per akhir Iya. semester ini mau dihapus. Jadi mungkin kayaknya kalau untuk yang di HP agak kesulitan. Kak Idris juga tadi kesulitan. Jadi Ya, mungkin malah bisa nanti bawah. nyusul Kak. Oh, itu. Sekarang di copy aja dulu Kak linknya. Linknya di copy dulu juga nggak apa-apa. Oke, siap, Kak Rizky. Sama-sama Kak Idris. Ada 3 pertanyaan ya Kak. Slide-nya di atas nih, dipindah geser. Oh, udah ada yang masuk kedua nih. Dikasih nama Kak kalau boleh, karena ini nggak ada namanya kalau ini. Kalau Figma Jamboard di bawahnya langsung ada nama. Kalau di sini berarti harus diedit, terus dikasih nama. Dari siapa nih yang menurut saya sudah menggambarkan karena peserta didik diberikan kebebasan dalam memilih gerakannya? Punya siapa tuh? Kak Ridwan? Atau Kak Randi? Kak, saya lagi ngetik, masih ngetik. Punya saya, Kak. Punya Kak Lukman? Oke. Saya tambahin namanya ya, Kak Lukman. Mangga, silakan. Nah, Kak Helmi pakai nama gitu ya. Oke, sudah Kak? Tiga menit lagi ya Kak ya, untuk mengisi Jamboardnya. Ya Kak, silakan Kak Anasa. Kak, yang saya ada enggak? Tadi udah ngisi tapi enggak ada. Yang Kak Anasa dikasih nama tapi Kak Irfan, Kak Randi, Kak Ridwan, Kak Roni. Ada ini Kak Anasa? Menggambarkan karena peserta didik berperan diberi kebebasan agar aktif dalam pembelajaran yang itu kan? Ya Kak Anasa ya? Ini yang paling gede nih, saya bikin jadi gede.
Pertanyaan kedua ini kayaknya punya Kak Lukman. Variasi gerakannya diperbanyak, kata Kak Lukman. Jadi biar dari 15 orang ini memilih satu gerakan satu. Betul, Kak. Oke. Baik, kakak-kakak sambil mengisi di Jamboard, saya izin melanjutkan ya, Kak ya. Nah, di sini kita masuk ke berbagi pengambilan keputusan bersama peserta didik. Di sini ada video dari pakar juga, Kak, dari Cassandra tentang SCL. Nih, kemarin materinya dibagikan oleh Kak Lukman kalau nggak salah. Kemarin Kak Lukman berbagi materinya, Kak Lukman ya? What's important here is that we're sharing the decision making, right? At the end of the day, that's what student-centered learning is. We're thinking about the student first. So we're looking at where is their skill level, what are their strengths, what are their areas for improvement. And that comes from a relationship with your students. So knowing your students helps you to plan the appropriate movement skill that meets them where they're at so that you can progress their learning. But it also means that we invite them into the decision making. So we share the decision making, and that's the key word that I want to emphasize today. We don't give away the decision making. So it's not that you don't have any control anymore and students have all the control. That's not what we're saying. There's a sharing of that responsibility. And we can share. Aduh, mana videonya? Kepencet. What's skill that meets them where they're at so that you can progress their learning. But it also means that we invite them into the decision making. So we share the decision making, and that's the key word that I want to emphasize today. We don't give away the decision making. So it's not that you don't have any control anymore and students have all the control. That's not what we're saying. There's a sharing of that responsibility. And we can share decisions around who, what, where, when, how. Oke, jadi di sana menjelaskan memperlibatkan pengambilan keputusan itu bukan karena kita tidak bisa memberikan atau mengambil keputusan, tapi kita mencoba untuk membuat peserta didik itu lebih bertanggung jawab terhadap perannya, seperti itu intinya. Baik, izin lanjutkan. Nah, di sini ada peran guru dan peserta didik di dalam pembelajaran SCL. Di sini peran guru yang pertama adalah bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Jadi kita hanya memfasilitasi saja, Kak. Yang banyak berperan di sana peserta didik. Di sana tertulis peran peserta didik adalah aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan juga kritik. Kemudian peran guru selanjutnya adalah mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Sedangkan peran peserta didiknya berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran. Kalau peran gurunya merancang strategi lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar, maka peran peserta didiknya adalah mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Kemudian peran guru lainnya membantu murid mengakses informasi, menata dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan masalah di kehidupan sehari-hari
Maka peserta didik perannya adalah membuat rencana pembelajaran untuk mata pembelajaran yang diikutinya. Untuk peran guru selanjutnya adalah mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Nah, untuk peran peserta didiknya adalah belajar secara aktif dalam kelompok maupun individual dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, pemecahan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan juga evaluasi. Seperti itu kayak. Ini nanti kemarin yang modulnya sudah dikirim sama Kak Lukman, mungkin kakak-kakak bisa dibaca-baca lagi. Ini juga ada di modul. Dalam SCL, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi kegiatan dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran ditetapkan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Seperti halnya yang saya lakukan, Kak, saya suka mengingatkan untuk terkait tugas ataupun apa, tapi untuk sisanya kakak-kakak bisa mengeksplor sendiri untuk pembelajarannya, seperti itu. Nah, di sini ada jenis-jenis pembelajaran dari SCL. Apa yang pernah kakak-kakak praktikkan dalam pembelajaran? Mungkin sudah ada yang mencoba praktikkan pembelajaran SCL. Kak Lukman mungkin boleh, soalnya Kak Lukman kan udah mengirimkan, mungkin udah membaca-baca. Gimana Kak Lukman? Baik, terima kasih Kak. Mungkin yang sudah saya sudah saya praktikan di yang lalu-lalu mungkin dari yang TGT itu Kak, yang Teams Games Turnamen itu. Oh ya. Ya, jadi siswa bermain di situ, misalkan materinya tentang gerak dasar lokomotor. Nah, gerak dasar lokomotor di situ dibuatkan sebuah games kayak game ayam-ayaman gitu Kak. Nah, ada yang mengejar, ada yang dikejar gitu, dan ada yang jadi pagar. Siswa diberikan keleluasan waktu di sana, di lapangan. Terus kemudian kita sebagai guru menjadi sebagai fasilitator untuk mengawasi. Seperti itu, Kak. Oke, terima kasih Kak Lukman. Kita beri tepuk segitiga untuk Kak Lukman. Baik. Ya, seperti itu ya kakak-kakak. Jadi untuk contohnya itu ada beberapa. Nah, di sini jenis-jenis pembelajaran SCL itu yang pertama small group diskusi, kemudian role play dan simulasi, kemudian discovery learning. Yang keempat itu self direct learning, kemudian yang kelima cooperative learning. Yang keenam contextual learning. Yang ketujuh, problem-based learning. Yang kedelapan, collaborative learning. Yang kesembilan, project-based learning. Nah, tadi yang Kak Lukman itu kan lebih ke metodenya ya, kayak menggunakan PGT. Kalau untuk pembelajarannya, kira-kira menggunakan apa nih, Kak? PJBL atau mungkin PBL? Untuk yang pembelajarannya lebih ke role play ya, kan anak-anak belum tahu gitu kan gimana kelas 1, apalagi kelas 1 kan belum pada tahu tuh tentang permainan-permainan kecil gitu kan. Jadi kita membuat simulasinya dulu, kayak gini, jadi si anak tuh paham gitu Kak. Role play ya Kak, berarti langsung bermain peran ya Kak ya? Iya. Oke, terima kasih Kak Lukman. Nah, kita sudah sampai ke aktivitas 2. Di sini aktivitas 2 adalah tentang karakteristik perkembangan peserta didik. Sebenarnya lebih cocok sih ini ketika semua jenjang kita materi ini. Tapi walaupun di sini SD semua, mungkin kita bisa menggambarkan ya Kak ya, karakteristik perkembangan. Nah, di sini memahami karakteristik dan minat. Kita harus bisa memahami jasmani, sosial, emosional, serta mental. Kemudian di sini ada jenjang-jenjangnya. Ada jenjang PAUD, SD, kemudian menengah dan atas. Nah, di sini ada pertanyaan nih kan nih.
Cocokkan karakteristik berikut, manakah bidang dan usia yang sesuai? Berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul. Kira-kira masuk ke bidang yang mana, Kak? Jasmani. Jasmani. Kalau untuk usianya? SD. Motorik kasar itu di SD. Ini yang mana nih? 0 sampai 2 tahun, 3 sampai 4 tahun, 5 sampai 6 tahun, 6 sampai 12 atau 12 sampai 18? 6 sampai 12. 6 sampai 12. Oke, nanti kita lihat jawabannya ya. Pertanyaan pertama berarti masuk ke jasmani dan 6 sampai 12. Coba pertanyaan kedua. Anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Kira-kira bidang apa nih? Sosial. Bidang sosial ya. Nah, kira-kira rentang usianya di usia berapa nih, Kak nih? Yang berapa nih? 12 sampai 18 kayaknya nih. 12 sampai 18. Oke. Siap. Pertanyaan ketiga nih. Mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, dan kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tantangan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Nah, kira-kira yang mana nih? Emosional. Emosional. Oke, emosional kira-kira usia berapa nih, Kak nih? ABG labil SMP SMA tuh. SMP SMA berarti masuknya 12 18. 18 juga. Oke, siap. Pertanyaan terakhir, anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Mana nih, Kak nih? Kira-kira mana nih ya bidangnya? Bidang mana, Kak? Pertanyaan keempat. Mental. Mental, oke. Kira-kira usia berapa, Kak Lukman? Usia 12 18 lah. 12 18. Berarti dari 3 pertanyaan hampir rata-rata 12 18 ya, Kak ya. Kita lihat coba. Berikut karakteristik bidang dan usia yang sesuai. Nah, ini yang pertama. Sesuai ya, tadi ya, jasmani. Terus, yang kedua juga sosial. Yang ketiga emosional. Yang keempat mental. Oke, sesuai nih Kak Lukman nih, Kak Oyok, dan yang lainnya. Nah, sekarang usianya kita lihat. Sesuai, yang pertama jasmani, 0 sampai 2 tahun, Kak, katanya. Nah, terus yang sosial itu 5 sampai 6 tahun. Emosional 6 sampai 12 tahun. Dan mental juga ternyata di 6 sampai 12 tahun, Kak. Jadi untuk pembentukan mental itu ternyata ada di jenjang kita. Jenjang SD 6 sampai 12 tahun. Seperti itu. Oke, mari kita diskusi. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Coba mungkin boleh ada 2 orang yang memberikan masukan. Kira-kira apa sih pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Siapa yang mau coba? Kira-kira menurut kakak-kakak apa pentingnya guru untuk mengetahui karakteristik dari peserta didik? Kadang kan kita gali karakternya tuh, oh si ini karakternya gampang marah, pendiam atau apa mungkin karakternya. Oke, Karoni. Silakan Karoni. Ya Kak, pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik yaitu untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan si peserta didik dan minatnya apa gitu. Jadi kita bisa memahami untuk mengarahkan si peserta didik itu. Terima kasih, itu mungkin Kak. Oke, terima kasih Karoni. Jadi emang salah satunya untuk kita jadi mempermudah dalam mengarahkan. Kira-kira anak ini cocoknya tuh kemana sih minat bakatnya gitu ya Karoni ya. Jadi biar kita tidak salah, jangan sampai kasarnya kita mengajarkan ikan untuk manjat pohon.
Nah, seperti itu Kalau mungkin kita Kak. cari ikan manjat pohon, nggak akan bisa sampai kapanpun. Gitu. Seperti itu ya, Karoni ya. Kurang lebih seperti itu, Kak. Oke, mungkin ada satu lagi, boleh yang mau mencoba? Kira-kira apa pentingnya untuk guru, kita sebagai guru mengetahui karakteristik dari peserta didik? Untuk membantu, memberi dukungan atau motivasi. Ya, ada lagi Kak Oyok? Lalu ini metodenya yang diberikan itu apa aja? Oke. Iya. Oke, terima kasih Kak Oyok. Betul ya. Jadi biar kita juga tahu kira-kira kita treatmentnya tuh seperti apa yang kita bisa berikan ke peserta didik. Jadi biar kita nggak salah nge-treatment gitu ya. Kita nggak salah memberikan materi pembelajarannya. Jadi jangan sampai peserta didik itu disamakan, tapi karakteristiknya itu kan berbeda-beda peserta didik itu. Seperti itu ya Kak Oyok ya? Iya. Jadi memberikan treatment yang berbeda. Yang berbeda. Oke, terima kasih Kak Oyok. Nah, kira-kira ini yang kedua, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Oke, kira-kira gimana nih cara mengakomodasinya? Diadakan ekstrakurikuler Kak, sesuai bakat dan minat. Boleh. Oke, Kak Lukman, terima kasih. Cara mengakomodasinya kita bisa betul ya dari Kak Lukman. Jadi kita bisa mengadakan ekstrakurikuler. Jadi setelah tadi dari Karoni, setelah ketahuan kan kita bisa lebih gampang mengarahkannya, minatnya di mana, bakatnya di mana. Kemudian nyambung ke Kak Lukman. Kita buatkan ekstrakurikulernya agar dia bisa berekspresi untuk minatnya dan juga bereksplorasi untuk bakat-bakatnya. Jadi biar tidak salah memanfaatkan bakatnya itu dan juga minatnya. Seperti itu ya Kak Lukman ya. Ada lagi mungkin kira-kira mengakomodasinya dengan cara apa lagi nih? Ya kalau menurut saya begini Kak, kalau di dalam kelas itu kan di ekstrakurikuler, kalau di dalam kelas berarti kita mengadakan itu aja. Misalkan ini kelompok ini siapa yang bisa sukanya dengan voli, sukanya dengan basket, sukanya dengan bola, itu dipisah-pisah gitu bisa ya namanya. Oke, terima kasih Kak Oyok. Berarti Kak Oyok itu lebih mengidentifikasi di awal ya. Iya. Jadi mencari mana mereka sukanya gitu. Jadi menggunakan asesmen awal ya. Iya. Jadi asesmen awal, cari siapa yang suka voli, siapa yang suka bola, seperti itu. Biar lebih mudah mengidentifikasi. Baik, terima kasih Kak Irfan tadi. Gimana Kak Irfan? Iya, saya sependapat sih sama kakak-kakak yang lain juga. Jadi kita mengidentifikasi dulu, dikelompokkan dulu. Tadi benar sama kata Kak Oyok juga, dikelompokkan. Yang minatnya bola kita gabung ke bola, yang minatnya voli kita satu kelompok dengan voli. Dan kemudian nanti kita treatmentnya juga lebih memudahkan kita gitu Kak. Bisa kita lewat ekstrakurikuler atau diarahkan ke klub-klub di luar lingkungan sekolah, mungkin seperti itu Kak. Oke, terima kasih Kak Irfan untuk penguatannya. Ya betul, boleh juga ya Kak ya. Jadi emang pertama kita harus identifikasi dulu seperti kata Kak Oyo. Kemudian ya kita salurkan setelah kita tahu bakat minatnya. Betul juga, karena kan eskul itu kalau di sekolah apalagi di SD kadang terbenturnya dengan anggaran seperti itu ya Kak. Jadi kita bisa arahkan jika memang sekolah tidak sanggup untuk mengadakan eskul, ya mungkin kita bisa arahkan peserta didik itu, oh kamu kayaknya cocok nih ikutan SSB, kebetulan di sekolah Bapak ada SSB, di sekolah di samping rumah Bapak ada SSB, boleh kamu tuh ikutan SSB sana, gitu. Bisa seperti itu ya Kak Irfan ya? Iya. Baik, terima kasih kakak-kakak semua untuk diskusinya. Nah, untuk selanjutnya kita mulai masuk ke pembelajaran 3. Pembelajaran 3 ini tentang pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi dalam PJOK tentunya ya Kak ya.
Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid individu. Nah, di sini menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi ini adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid, seperti itu. Nah, diferensiasi ini ada 3, Kak, kebagi 3. Yang pertama, diferensiasi konten, kedua, diferensiasi proses, yang ketiga adalah diferensiasi produk. Diferensiasi konten ini merujuk pada strategi membedakan pengorganisasiannya dan format penyampaiannya, format pembelajarannya, seperti itu, konten. Materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Jadi lebih ke cara penyampaiannya, Kak. Jadi peserta didik itu kan ada yang audioteori, ada yang visual, ada yang kinestetik. Jadi kontennya itu atau penyampaian materinya kita tidak bisa menyamakan semuanya. Karena kan mungkin beberapa sukanya berbeda-beda. Ada yang kita itu belajarnya membaca aja langsung masuk. Tapi ada yang belajarnya itu harus mendengarkan. Kalau membaca tuh nggak bisa masuk sama sekali. Kalau mendengar dari percakapan orang baru kita masuk pembelajarannya. Ada juga yang harus dipraktekkan. Nggak bisa nih kalau nggak dipraktekkan saya nggak bakal bisa, seperti itu. Nah, jadi penyampaiannya kita bisa variasikan. Tidak hanya satu saja kontennya. Kemudian diferensiasi yang kedua adalah diferensiasi proses. Merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Nah, kalau diferensiasi proses ini lebih ke proses pembelajarannya, Kak. Kalau tadi kan penyampaian materinya, jadi kalau penyampaian materi itu ceritanya Kakak memberikan materi lempar turbo. Kalau diferensiasi konten itu, jadi Kakak menyampaikan materinya ada yang melalui buku, kemudian Kakak juga memutar video, selain itu Kakak juga memperagakan langsung. Itu namanya diferensiasi konten. Kalau diferensiasi proses, itu lebih ke proses pembelajarannya. Jadi anak-anak itu yang pembelajarannya menggunakan video, yang melihat video sama yang membaca buku, lakukannya dari membuat dari karton seperti itu, biar tahu gambaran turbo itu seperti apa. Gitu. Jadi bikin turbo-turboan dulu, kemudian baru kita ke turbo sebetulnya. Nah, itu diferensiasi proses. Kemudian yang terakhir adalah diferensiasi produk. Kalau diferensiasi produk ini merujuk pada strategi membedakan produk hasil. Jadi hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Jadi kalau produk ini boleh secara materi disampaikan, boleh langsung praktek. Tapi karena kita guru olahraga, biasanya kita untuk diferensiasi produk ini lebih ke bagaimana cara peserta didik melakukan aktivitas gerak yang kita ajarkan, seperti itu. Bisa dipahami, Kak, tentang diferensiasi, Kak? Gimana? Insya Allah, Kak Riki. Insya Allah ya. Lanjut. Bungkus, Kak Roni? Bungkus ya. Bungkus. Siap. Nah, di sini setelah membaca dan berdiskusi tentang situasi pembelajaran 1 dan 2 tentang contoh langkah-langkah pembelajaran diferensiasi di LMS, adakah kendala yang kakak-kakak alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Kemudian, kira-kira gagasan baru apa yang kakak-kakak dapatkan dari contoh penerapan strategi berdiferensiasi di dalam modul? Ini sih sebenarnya lebih ke kakak-kakak membaca contoh-contoh yang ada di modul seperti itu. Tapi mungkin boleh kakak-kakak perwakilan untuk 1 atau 2 orang menjawab pertanyaan ini, Kak. Kira-kira ada kendala nggak untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah-sekolah kakak?
Belum dicoba. Belum dicoba koyok ya? Iya. Cuma baru dibayangkan. Oh, betapa sulitnya. Bikin kontennya kan misalkan voli, bola, terus basket. Nah, itu sih belum apa-apa kalau bikin itunya ya. Apa tuh kontennya itu ya. Terus nah prosesnya itu kan kita melakukan voli ke anak ini, satu grup ini, gantian basket, gantian ini bola. Terus muter kita ya ganti lagi ini gitu kan. Agak Betul, koyok. Itu lebih ke diferensiasi proses. Jadi proses pembelajarannya satu belajar tentang passing dalam bola voli seperti itu kan. Terus yang iya, satu lagi mungkin belajar passing dalam sepak bola. Yang satu iya, lagi belajar passing dalam basket. Kan semuanya materinya tentang passing, tapi kan passingnya caranya berbeda-beda gitu koyok ya. iya betul. Oke, gimana kakak-kakak yang lain? Kak Randi, kira-kira gimana Kak Randi nih? Ya, Kak Rizky. Kira-kira nomor 1 nih, ada kendala nggak? Kalau untuk kendala berjalan aja, Kak Rizky. Nah, salah satunya mungkin keterbatasan waktu ya Kak Rizky ya. Karena di dalam pembelajaran kita kan untuk pembelajaran yang berdiferensiasi ini kan perlu perhatian penuh ya kepada peserta didik. Artinya kita itu kadang-kadang terlalu fokus ke satu kelompok. Kan diferensiasi ini ada pembagian kelompok juga ya untuk pembelajaran yang kelompok yang bagus, sangat bagus dan cukup bagus. Mungkin itu salah satu kendala yang yaitu aja dah seperti Kak Rizky ya. Oke, terima kasih Kak Randi. Untuk nomor 2 nih, kira-kira gagasan baru apa yang kakak-kakak dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi? Nah, Kak Helmi mungkin bisa berbagi cerita atau berbagi, kita sharing. Mungkin Kak Helmi pernah melakukannya, pembelajaran berdiferensiasi? Yang nomor 2 ya Kak ya? Yang nomor 2 ya. Kak? Mohon izin. Untuk gagasan baru yang kita dapatkan dari contoh penerapan strategi berdiferensiasi ini tentunya setelah kita mempelajari modul tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, kita mendapatkan pengalaman-pengalaman baru yang tadinya kita belajar tidak membeda-bedakan karakter, yang tadinya kita belajar menyetarakan semua siswa, tapi dengan pembelajaran ini tentunya kita dapat membedakan bagaimana cara belajar dengan perbedaan karakter dengan pembelajaran SCL yang tadi. Mungkin seperti itu Kak. Oke, penerapannya, terima kasih, ya. Untuk penerapannya mungkin akan kita laksanakan setelah pembelajaran ini akan kita terapkan di lapangan. Dan tahapan-tahapannya akan kita praktekkan mungkin Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Helmi. Jadi pembelajaran diferensiasi ini emang sebenarnya suatu hal yang baru, tapi juga apa ya? Mungkin kakak-kakak sudah PPG, apalagi Kak Lukman tadi katanya PPG-nya tahun 2021. Tahun 2021 itu kalau tidak salah, belum. 2021 itu PPG-nya itu menggunakan 3 siklus kalau nggak salah Kak Lukman ya, sama Kak Helmi ya. Lukman Kak Helmi kan tadi katanya 2021 PPG. Saya 2019 Kak. Oh 2019 mah masih luring ya Kak ya? Masih luring ya. Masih luring. Luring tadi sama daring Kak, 2. Oh luring daring Kak? Ya. Tadi Kak Lukman sama Kak Randi ya, sama Kak Randi, bukan Kak Helmi. Betul. Nah, itu kan bikin 3 siklus Kak Lukman ya? Kalau tidak salah bikin 3 siklus, kemudian biasanya dalam pembelajaran itu yang kita lakukan pada saat PPG, kita mengajarnya itu di kelas dulu ya Kak Lukman ya? Betul Kak. Betul ya Kak. Nah mungkin boleh diceritakan Kak Lukman pembelajaran yang Kak Lukman lakukan ketika PPG seperti itu. Baik, seperti yang tadi Kak Rizky jelaskan,
bahwa untuk pembelajaran berdiferensiasi ini kita harus pertama memahami ya kebutuhan siswa dalam penyampaian materi. Ada yang memang dia minat baca, kemudian ada yang memang dia hanya bisa mendengarkan, dengan mendengarkan dia paham gitu, tapi dengan baca tidak paham. Jadi kita sebisa mungkin dengan fasilitas yang ada di sekolah kita harus bisa memaksimalkan itu. Salah satu contohnya saya memberikan materi pembelajaran PJOK waktu itu tentang kebugaran jasmani ya. Nah, di situ ada teori, ada praktek. Kemudian teorinya saya menggunakan Infocus di sana. Memang alhamdulillah sekolah saya memiliki Infocus. Jadi saya gunakan Infocus itu. Kemudian dan ada perbedaannya gitu dibanding kita hanya menjelaskan saja tidak menggunakan apa namanya ya kayak contoh gitu atau video gitu. Jadi si anak tuh ternyata lebih memahami dengan bantuan-bantuan alat seperti Infocus dan lain-lain. Mungkin itu sedikit ya Kak dari pengalaman saya ketika melakukan praktek ya. Demikian Kak. Oke, terima kasih Kak Lukman untuk berbagi ceritanya tentang pengalaman belajar atau tentang pengalaman mengajar menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ini. Mungkin satu lagi Kak Randi atau Kak Ridwan, atau mungkin Kak Helmi. Tadi kan Kak Helmi pengalamannya tuh luring daring ya. Kalau saya pribadi dan Kak Lukman mungkin kita udah full daring ya Kak Lukman ya. Gimana Kak? Betul Kak, karena kita waktu itu COVID ya. Kita full. Mungkin Kak Helmi bisa berbagi cerita terkait gimana nih ada penerapan berdiferensiasi apa yang sudah Kak Helmi lakukan ketika PPG. Mungkin Kak Helmi bisa bercerita. Karena kan luring itu kan pas PPL-nya ya Kak ya? Betul Kak, PPL di sekolah terdekat dari kampus selama kurang lebih 1 bulan, 2 bulan Kak. Iya, biasanya kan ditunjuk kampus ya, sekolahnya pun mungkin bukan jenjang kita ajar ya Kak ya? Memilih, hanya kelompoknya saja yang ditentukan. Oh, nah mungkin bisa berbagi cerita Kak, pembelajaran seperti apa yang Kakak lakukan waktu itu? Oh, kalau waktu itu kita PPG, karena memang kita PPL praktik langsung di sekolah, kita mengikuti RPP yang telah guru-guru mereka buat. Tapi hanya saja kita melakukan UKIN. Nah, UKIN itu baru kita yang membuat Kak. Kalau memang untuk PPL, untuk program pembelajarannya kita hanya melanjutkan. Tapi untuk UKIN baru kita membuat strategi pembelajaran tersendiri. Seperti itu Kak. Waktu itu kira-kira Kak Helmi sibuk Kak Lukman juga apa tidak? Jadi membuat PowerPoint, terus membuat video pembelajarannya, bukan video pembelajaran kita ya, tapi contoh videonya gitu, contoh materi yang akan kita sampaikan. Oh, kalau kita kebetulan luring, kalau luring itu Kak, ketika kita melakukan proses belajar mengajar, kita yang ditongkrongin sama dosennya itu Kak. Jadi tidak dalam bentuk video. Jadi mereka nongkrong di depan kita pada saat kita ngajar. Iya, gitu Kak. Jadi groginya lebih kerasa lah. Seperti itu Kak. Berarti sistemnya kayak supervisi ya Kak ya? Betul, supervisi. Oke, baik. Terima kasih Kak Helmi, Kak Lukman untuk berbagi ceritanya terkait pengalaman mengajar. Harapannya kakak-kakak bisa untuk berdiferensiasi dalam pembelajaran demi menciptakan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Izin melanjutkan Kak. Nah, setelah sesi kita tatap maya hari ini, kakak-kakak diminta untuk mengunggah hasil refleksi modul 1.3 di LMS. Gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Untuk tugas refleksi ini, deadline-nya, due date-nya itu tanggal 20 ya Kak ya? Sudah ada yang membuka? Sudah ada yang membuka modul 1.3 untuk tugasnya? Biasanya paling cepat itu Kak Aji. Gimana Kak Aji? Ya Kak, gimana Kak? Kak Aji sudah membuka tugasnya? Tugasnya belum sampai ke sana Kak, tugasnya. Belum sampai ke sana ya? Baru yang komen-komen aja.
Baru komen-komen aja. Oke. Iya. Nah, di sini due-date-nya ya Kak, tolong diperhatikan untuk semuanya. Due date-nya itu tanggal 20. Jadi kan di bawah biasanya selalu ada. Jadi untuk due date-nya itu jangan sampai terlewat. Karena jika terlewat, nanti di kakak-kakak akan merah ya, seperti kemarin siapa yang mengirim ke saya yang screenshot-nya tuh Kak Idris ya, siapa ya? Kemarin ada yang mengirim ke saya tuh screenshot-annya dia merah. Kak Idris, ada Kak Idris? Iya, siap Kak Rizky. Kemarin mengirimnya agak telat ya kayak? Kemarin sebelum jam 11 sih Kak. Kak Idris mah aman. Kak Idris mah yang ini ya, yang paling yang belum tuh yang 1.2D ya Kak Idris ya? Iya kayaknya Kak. Oh iya. Oke. Saya agak lupa siapa yang kemarin agak merah, cuman ada yang merah tuh 3 orang. Jadi tolong diperhatikan lagi untuk due date-nya. Seperti itu aja ya Kak ya. Bisa ya Kak ya? Siap, Kak Rizky. Siap Kak. Oh, izin bertanya Kak, untuk tugas hari ini yang sampai tanggal 20 itu kan ada yang memang pertanyaan yang langsung dijawab itu kan. Ada yang pertanyaan di upload itu kan ya. Nah, untuk yang pertanyaan di upload itu biasa seperti biasa dalam bentuk PDF atau bagaimana Kak? Betul Kak, biasanya di akhir modul itu ada refleksi. Nah itu tugas yang ada due date-nya, yang bentuk PDF. Jadi nanti bentuknya boleh PDF, boleh link. Jadi kalau misalkan dimasukkan ke Drive, ditulis linknya aja di text box atau apa gitu kalau nggak salah. Jadi linknya aja yang disematkan. Kalau misalkan berbentuk link Drive ataupun video. Tapi kalau misalkan berbentuk filenya dirubahnya ke PDF, jadi biar terbaca. Kemarin juga ada yang tidak terbaca karena terlalu besar, punya Karandi kalau nggak salah ya Karandi. Ya Kak, gimana Pak? Kemarin yang Karandi itu terlalu besar ya, kalau nggak salah. Oh ya, sampai di atas 1 MB lebih ya? Emang harus di bawah 1 MB Kak? Kemarin 96 kalau nggak salah yang Karandi. Kata saya, wah besar banget ini. 96? Terus gimana itu Kak? Ya, waktu udah dikompres sih aman Kak, bisa dibuka dan sudah terbaca seperti itu. Siap-siap Mun, untuk kedepannya saya cek lagi dah untuk size-nya. Siap Kak. Jadi seperti itu Kak Lukman. Jadi yang untuk langsung dijawab itu biasanya di sebelum luring ini. Jadi yang luring ini kan kalau tidak salah itu di apa ya, sebentar. Saya sambil buka LMS juga. Nah, sekarang ini kan kita sudah masuk 1.3, biasanya langsung dijawab itu di pembelajaran 1, pembelajaran 2. Nah, kita ini sekarang tatap maya ada di 1.3.C.3. Nah, tugas yang ada deadline-nya itu di 1.3.D.3 gitu, Kak. Jadi nanti diharapkan kakak-kakak yang ada due date-nya itu 1.3.D.3. Ini Kak. Saya nggak bisa buka share screen karena beda tab, jadi agak susah untuk kalau buka tab yang satu laginya. Tapi bisa dipahami ya Kak ya? Ada pertanyaan lain Kak? Karena sesinya sudah cukup, ini kita emang tinggal tanya jawab. Ayo. Gimana Kak Ridwan? Sudah dipahami Kak untuk tugas due date-nya? Kak, itu sebaiknya itu aja dulu, apa tuh, dipoto dulu absen. Soalnya udah habis nih, bentar lagi saya mau siap. Ayo kita foto dulu. Kak Oyok mau berangkat ya? Siap, kakak-kakak. Ini untuk sesi hari ini kita udah selesai. Terima kasih. Kita foto dulu. Karandi, kita tahan dulu ya, Karandi ya. Yuk, kakak-kakak buka kameranya boleh? Siap.
Sudah buka kamera? Mana nih Kak Oyok nih? Nah, Kak Rizky. Kak Wawan, Kak Aji, boleh buka kamera. Kak Asep mungkin kalau tidak lagi sibuk, Kak Asep. Oke, siap. Gayanya gimana nih? Kak Oyok, tentuin gaya dong. Biasanya perempuan gayanya banyak nih. Iya sih banyak. Sarang heo, Kak Oyok, sarang heo. Sarang heo. Apa ya, gimana ya? Iya gini aja boleh lah. Oke, ayo kakak-kakak gini dulu kata Kak Oyok. Siap. 1, 2. Oh, Kak Ridwan garuk-garuk. 1, 2. Sebentar. Oke, siap. Satu lagi gimana nih? Kak Ridwan mungkin boleh? Atau kakak-kakak yang lain punya gaya khas gitu? Kayak polo di bawah. Gaya-gaya pemain bolanya mungkin? Atau gaya-gaya yang suka dipakai anak-anak? Kak Majid, model Coverboy gimana Kak? Oh yang mata genit itu ya Kak Helmi ya? Gimana yang mata genitnya gimana? Gaya Coverboy apa? Ya, satu lagi biasanya Kak Karoni ini yang banyak gaya. Kalau foto juga gimana Karoni? Gimana Karoni? Lope apa? Lope. Lope kalau nih gini. Ya, Lope. Aduh, saya jadi sebelah ini sambil moto soalnya. Ya, 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih. Baik kakak-kakak, untuk sesi hari ini kita udah selesai. Sekarang kita tinggal sesi tanya jawab. Jika ada yang mau ditanyakan, mungkin Kak Randi boleh sekarang masuk Kak Randi. Ya, Kak Rizky, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tugas Kak Rizky ya, kemungkinan kemarin saya tuh salah upload. Artinya ketika sudah dikerjakan di Canva itu kan biasa emang saya kompres Kak Rizky. Ya, jadi kemarin kemungkinan salah upload, tapi tugasnya insya Allah sih kayaknya nggak salah gitu. Nah, apakah ada batas size Kak Rizky di situ? Misalkan harus minimal 5 MB atau 1 MB atau gimana Kak Rizky? Biar juga batas size untuk yang diupload. Coba ya, saya belum tahu kalau batas size-nya, karena waktu saya jadi peserta juga saya nggak pernah cek size-nya, tapi sementara aman gitu, jadi selalu terbuka. Makanya pas kemarin saya kaget, kok yang Karandi kata saya nggak bisa terbuka, kenapa? Ternyata pas dicek, wah gede banget, ternyata 96 pas saya baca tuh. Oh iya Kak. Jadi kayaknya paling 2 MB mungkin atau berapa ya? Nanti mungkin bisa saya share di grup ya Kak, sambil saya cari dulu size-nya ada batas maksimal apa enggak, saya belum baca untuk ukuran size. Terima kasih Kak Rizky. Silakan ada tanya Pak. Mangga Kak Lukman. Terkait tugas juga ini yang untuk yang 1.3 yang D ini tadi setelah dicek di LMS belum kebuka, masih ada gambar gembok gitu. Yang mana Kak? Yang 1.3D itu yang tugas refleksi itu masih ada gambar gemboknya gitu. Belum kebuka bagaimana? Siap. Oke, jadi kalau misalkan belum terbuka itu biasanya ada yang belum dikerjakan Kak, ada yang terlewat. Jadi kita itu jadi pemburu centang hijau, sama kayak waktu mungkin Kak Lukman PPG, kita harus centang hijau waktu itu kan. Nah ini juga sama, jadi kalau misalkan masih terkunci, berarti masih ada yang terlewatkan. Jadi kayak elaborasi isi tuh, biasanya elaborasi isi itu ada sampai beberapa halaman. Nah itu tuh halaman satu-satunya tuh harus dibuka. Kemarin kayak waktu awal modul 1.1 saya lihat di halaman 1 itu full 15 orang itu komen, tapi di halaman 3 dan 4
itu ada yang 10, ada yang 9. Makanya waktu awal-awal Kak jangan lupa ya halaman 3 dan 4 seperti itu, karena ada yang terlewat itu halaman-halamannya. Memang centang hijau, tapi kadang yang itunya mempengaruhi ke centang yang lainnya. Seperti itu aja, Kak. Jadi nanti kalau yang halaman belum terbuka, berarti kalian harus urut lagi dari yang udah terbuka tuh. Oke, baik, siap, Kak. Kalaupun harus urut lagi, kira-kira mana nih yang belum terbuka, atau mungkin ada yang belum dikerjakan. Jadi nanti insya Allah pasti terbuka. Oke. Saya izin stop record dulu ya, Kak, biar pertanyaannya lebih santai. Boleh, Kak? Karena alhamdulillah sekarang mah 14.52. Cukup lah ya, pas ya. Iya. Baik.